Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Cecilia Patradewanti dengan NPM 1900348265. Saya berasal dari kelompok 3 dari kelas Geofisika A. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas saya yaitu tugas praktikum geologi struktur mengenai interpretasi seismik 2D. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu menginterpretasikan keadaan bawah permukaan berdasarkan data seismik. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama alat tulis dan yang kedua printout size seismik yang telah disediakan karena saya dalam praktikum ini menggunakan metode manual. Selanjutnya adalah definisi. Definisi dari metode seismik adalah metode yang sangat kuat dalam pencarian material alam yang terdapat di bawah permukaan. Berikut merupakan slide pertama yang ditugaskan. Ia merupakan slide dengan berbagai macam struktur geologi. Yang pertama adalah adanya drag fault. Drag fault ini merupakan sebuah perlipatan yang kemudian terbentuk sebuah sesar dan juga ditemukan dua main fault, di mana yang main fault yang warna merah itu berada di bagian kiri dan yang main fault yang di kanan merupakan sesar normal. Kedua-duanya merupakan sesar normal yang di mana terbentuk juga sebuah secondary fault yang mengiringi main fault ini, yaitu synthetic fault yang terbentuk searah dengan main fault dan juga antithetic fault. Pada size pertama ini memiliki suatu struktur geologi yang lain, yaitu grout fault. Kenapa grout fault? Karena lapisan sedimentasi yang berada di hanging wall itu bersifat lebih tebal semakin ke bawah dibandingkan yang ada di fault wall maupun lapisan-lapisan yang di atasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyesaran jadi seiring dengan pengendapan lapisan sedimen. Dilanjut ke size kedua. Pada size kedua hal yang sama terjadi, namun main fault yang ditemukan adalah main fault yang sebelumnya warna kuning. Yang sebelumnya warna kuning ini itu memecah jadi dua. Itu hal tersebut mengindikasikan juga sesar yang sama, namun diiringi dengan dibatasi dengan adanya antithetic fault. Antithetic fault ini merupakan sesar yang terbentuk berbalik arah dengan main fault-nya, yaitu main fault yang warna kuning ini. Lalu juga ditemukan grout fault. Dilanjutkan ke size ketiga, hal yang sama ditemukan pula, namun pada penyesaran juga terdapat tear link, yaitu yang seperti bolong di antaranya. Namun itu hanyalah sebuah dugaan saya sendiri. Pada size keempat ini juga sama, namun bila dilihat progresi dari sesar yang warna kuning ini, dia semakin lama semakin melengkung dan juga semakin ke kiri, dan jarak antara sesar yang warna kuning ini juga semakin lebar. Nah, apa yang bisa ditemukan di size keempat ini? Size yang keempat ini juga sama, ditemukan synthetic fault diiringi dengan adanya antithetic fault. Namun bisa dilihat yang berada di bagian antara kedua sesar utama itu sebuah half graben. Half graben ini terbentuk karena pada size ini terbentuk karena adanya district fault. District fault ini adalah sesar yang terbentuk dengan penggelinciran, makanya itu lapisan perbatuan yang berada di district fault ini memiliki suatu sudut dip. Dilanjutkan ke size kelima. Pada size kelima ini, seperti yang saya katakan, orientasi dari bidang pelapisan sesar ini semakin ke kiri, namun semakin mendekat lagi, di mana district fault yang terbentuk di antara kedua sesar kuning itu makin tertampak. Ia dibatasi dengan adanya maksudnya antithetic fault, maaf. Lalu juga terbentuk sebuah main fault yang baru, yaitu main fault yang warna biru ini, dan juga terdapat antithetic fault yang baru lagi. Terdapat juga sebuah grout fault yang merupakan lapisan sedimentasi yang lebih tebal di tengah membawah dibanding yang di atas. Dan yang terakhir merupakan size 6, di mana yang sesar yang warna biru ini semakin ke kiri pula, dan yang warna kuning itu semakin ke kiri namun semakin mengecil. Lalu hubungannya antar size itu bagaimana sih? Jadinya yang main fault yang terbentuk adalah sesar normal. Terdapat drag fault yang mengindikasi bahwa batuan ini memiliki material yang mendekati datar, dan juga ada penyesaran juga mengindikasi batuan ini juga bersifat brittle. Berarti material dari batuan ini berada di antara kurang lebih. Terbentuk pula groove fault karena pelapisan sedimen yang berada di menengah bawah bersifat lebih tebal dibandingkan pelapisan sedimen yang berada di menengah ke atas. Hal ini mengindikasikan adanya pengendapan lapisan sedimen yang seiring dengan pertumbuhan sebuah penyesaran. Lalu secondary fault yang terbentuk yang seiringan dengan main fault adalah synthetic fault yang arahnya sama dengan main fault, dan antithetic fault yang berkebalikan arah dengan main fault.
Dilanjut ke interpretasi saya mengenai kronologis struktur geologi yang terbentuk. Pertama terjadi tekanan sehingga menghasilkan perlipatan, namun terjadi penyesaran karena material ini tidak hanya bersifat daktal namun juga bersifat brittle, yaitu dia bersifatnya berada di tengah-tengah. Nah, struktur sekunder yang ditemukan adalah drag fault, di mana mean fault-nya adalah sesar normal, namun struktur sekunder yang lainnya adalah yang pertama groove fault, karena seperti yang alasan yang lapisan tebal lebih ada di bawah, itu selain itu ada juga pembuktian lain seperti fisik dan synthetic fault memotong groove fault ini, jadinya bisa diketahui lah kalau misalnya groove fault ini memang ada di slice yang slice ke-6 slice ini. Selanjutnya adanya listrik fault dan synthetic fault yang arahnya sama dengan fault, dan yang terakhir adalah adanya antithetic fault karena ada sesar yang terbalik namun tidak memotong synthetic fault, listrik fault maupun normal fault yang ada. Ini merupakan akhir dari presentasi saya. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan bentuk hard copy dari slice-slice yang saya kerjakan. Ini merupakan size yang pertama, bisa dilihat beberapa sesar, namun sesar yang berada di tengah ini saya anggap sebagai synthetic fault, yang merupakan mean fault itu merupakan yang kedua ini. Kenapa? Karena adanya antithetic fault. Dilanjutkan ke size yang nomor kedua. Size yang nomor kedua itu dari satu mean fault yang berada di kanan, dia membelah menjadi dua, dan diiringi dengan adanya synthetic fault yang merupakan sesar yang lebih kecil lagi. Juga terdapat drag fault. Kenapa drag fault? Karena lapisan yang ini itu seperti ditarik ke bawah hingga membentuk sebuah groove Z. Diikuti dengan adanya sebuah. Lanjut ke size yang nomor 3, yang kedua mean fault itu semakin lama bergeser ke kiri hingga di antara dari kedua sesar normal tersebut terbentuk sebuah listrik fault. Listrik fault ini terbentuk karena adanya pergelinciran saat penyesaran, maka dari itu bidang pelapisannya itu memiliki sebuah dip, dan sebuah self Graben semakin lama semakin terlihat karena penyesaran dan pergelinciran tersebut. Juga pada di slice kelima ini ditemukan fault yang baru diiringi dengan secondary fault, yaitu antithetic. Yang terakhir itu merupakan size ke-6, semuanya sendiri, yang tadi saya katakan merupakan fault yang baru juga seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberi informasi atau dalam interpretasian saya mengenai data science ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.